Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Mas Doni, coba Mas ada komentar soal pernyataan Bu Anies tadi, leadership Mas. Iya, jadi saya kira dengan adanya komite kebijakan ini, ya Presiden yang mengatakan bahwa saya akan ambil alih ya pengendalian penanganan COVID-19 dan mitigasi dampak ekonominya, begitu. Dan yang harus dipastikan dalam waktu dekat adalah bahwa PSBB transisi ini ya tidak kemudian ya akhirnya berdampak pada kesehatan. Dengan apa? Dengan memastikan agar protokol kesehatan dilaksanakan ya secara ketat dan taat begitu. Melalui tentu saja nanti ada sanksi dan lain sebagainya. Dan tentu saja ekonomi harus bergulir ya. Dengan apa? Dengan bantuan sosial, dengan stimulus ekonomi, insentif perpajakan dan lain sebagainya. Jadi kedua ini harus berjalan secara paralel dan saling melengkapi di bawah koordinasi komite kebijakan Mas yang Doni, diarahkan oleh Presiden begitu. Mas Doni, saya bukan Ya. ahli tafsir sih, tapi kok misalnya menafsirkan apa yang disampaikan oleh Bu Anies tadi itu begini kurang lebih. Sebelum ada komite penanganan ini kan bansos ya, kementeriannya udah ada tuh kan di sosial, lalu prakerja di Kementerian Tenaga Kerja, lalu juga daerah-daerah juga menyalurkan bantuan langsung juga, sembako juga begitu. Penanganan kesehatannya pun juga protokol juga demikian sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan turunan-turunannya begitu. Mau diapain lagi Mas sama komite penanganan begitu? Iya, jadi yang semua sudah berjalan, saya kira diperkuat dengan komite ini. Ya misalnya dengan adanya Misal konkretnya apa Mas? Ya, misalnya di komite ada Kemendagri. Ya selama ini kan ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari daerah. Ini kan harus sinkronisasi, jangan sampai kemudian nanti yang sudah dapat bantuan sosial daerah dapat bansos dari daerah, dapat juga dari pusat. Nah ini kan harus sinkronisasi di koordinasi Kemendagri. Jadi kebijakan-kebijakan seperti nanti yang dan kemudian keanggaran nanti dari Kementerian Keuangan. Komite kebijakan ini komprehensif akan membahas kebijakan mulai dari bagaimana mengatasi dampak ekonomi sampai penanganan COVID-nya, misalnya nanti untuk rapid test ya bagaimana ya bisa tersedia di pasaran dengan harga eceran tertinggi 150.000. Ini kan perlu ada koordinasi kebijakan yang cukup komprehensif ya antar kementerian sehingga dibentuk komite kebijakan sehingga kebijakannya kemudian bisa efektif begitu. Oke, dengan gugus tugas independen saja angka penyebaran COVID ini masih fluktuatif kan, masih artinya belum ada titik di mana wah ini akan berakhir atau dan lain sebagainya begitu Mas Doni. Nah mungkin nggak boleh berharap nggak di masyarakat dengan dibikin seperti ini komite penanganan ini bisa signifikan lah. Ya, justru dengan ada komite ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan dan akseleratif ya dalam mengatasi COVID-19 dan dampak ekonominya ini bisa berjalan secara baik begitu. Jadi diharapkan memang dengan ada komite ini ada akselerasi, ada percepatan penguatan dengan dua satuan tugas yang bekerja maksimal. Saya kira kita bisa berharap kita bisa melewati krisis ini lebih cepat begitu. Mungkin bisa dibuat clear Mas Doni. Jadi leadershipnya ini tetap di Presiden atau di komite nantinya? Iya, arahan dari Presiden ya, komite kemudian bisa memberikan rekomendasi ya, Presiden yang kemudian memberikan instruksi dan arahan, kemudian didelivery oleh ketua pelaksana dengan dua satuan tugas baik itu yang pemulihan ekonomi maupun yang penanganan COVID-19. Jadi memang leadershipnya ada di Presiden. Oke, saya kembali lagi ke Bu Anies. Bu Anies, berhubung Anda di Komisi 11 ya? 11. Ini kan bidang keuangan ya Bu Anies? Betul. Before after komite penanganan nih, kalau dari aspek anggaran kita, bagaimana Bu Anies? Ya, ini saya ingin meng-highlight dulu gitu ya. Kalau kita bisa feedback, itu sebetulnya sejak munculnya COVID-19, itu pemerintah sudah melakukan serangkaian kebijakan gitu ya. Misalnya pada tanggal 2 Maret 2020 ya. Jadi bersama dengan ketetapan WHO tentang status COVID-19 menjadi global pandemic, tanggal 13 Maret 2020 pemerintah menerbitkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Ya, kemudian 30 Maret itu pemerintah secara serentak menerbitkan lagi keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kemudian ada PP pemerintahan pemerintah nomor 21
tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan corona. Ya, kemudian ada Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, ini tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ini yang Perpu ini yang sangat luar biasa mendapatkan sorotan dari masyarakat. Ya. Kemudian 3 April 2020 itu terbit lagi Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN. 13 April terbit lagi keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Oke, Bu Anies. Kalau boleh saya persingkat, jadi artinya yang banyak yang disebut oleh Bu Anies ini maksudnya peraturannya terlalu banyak. Artinya dari berbagai kebijakan dilakukan ya sampai ada Presiden harus terakhir ya mengeluarkan peraturan Presiden tentang perubahan postur anggaran begitu ya, yang 3 kali naik pemulihan ekonomi ini dalam rangka penaikan corona. Jadi memang pemerintah dinilai dalam tanda kutip belum mampu menghentikan laju penyebaran COVID-19 ke berbagai daerah dan belum mampu menurunkan angka kasus COVID-19. Ini bisa dilihat pada data secara nasional, itu per tanggal 7 Juli 2020, total jumlah kasus positif terkonfirmasi sebanyak 64.958 orang, dengan 29.919 kasus dinyatakan sembuh, sedangkan 3.241 meninggal dunia. Ini membuktikan bahwa masih terdapat penularan dan penyebaran virus secara nasional, belum terjadi penurunan kurva penambahan. Kemudian juga tadi disinggung, Mas Doni bilang ya, mudah-mudahan ini ada koordinasi. Dan ini juga kebijakan begitu banyak itu menunjukkan masih lemah koordinasi pusat dan daerah begitu ya, masih lemah. Masalahnya ketidakteraturan manajemen informasi dan upaya menghadapi pandemi COVID di lapangan. Misalnya kebijakan PSBB itu disikapinya beragam kan oleh Pemda, sehingga banyak daerah yang tidak melakukan PSBB pada mobilitas orang di antar daerah tersebut sangat. Dengan penjelasan Mas Doni tadi dengan pelibatan Mendagri dalam hal ini, apakah ini bisa membantu? Sebenarnya kan ada atau tidak komite ini itu kan memang sudah tugasnya begitu. Sudah tugasnya. Jadi iya, jadi artinya kalau semua kementerian itu menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian masyarakat bisa mengawasi juga, DPR juga mengawasi gitu. Saya kira pembentukan tim baru ini kalau hanya sekedar ganti nama sebagaimana tadi kan Mas Doni, itu gimana gitu rasanya gitu ya. Masukannya Bu Anies mungkin. Iya, tim ini kan sudah terbentuk, artinya kan kita tidak bisa tarik mundur gitu ya. Sudah ada, kemudian strukturnya juga tadi banyak sekali, ada komite kebijakan, ada gugus tugas 2 begitu Satgas, ya. Dan Satgas itu ada 2. Kemudian juga strukturnya juga banyak sekali. Ini lebih banyak orang, tapi orangnya kan itu juga. Baik. Jadi maksudnya ini tolonglah begitu ya, lebih kalau dibilang lebih serius nanti tersinggung begitu ya, seolah sekarang nggak serius gitu. Jadi mohon ini kita butuh pemerintah yang sigap gitu ya. Jadi leadership itu mesti kuat, apalagi di saat krisis gitu ya. Jadilah dirijen yang handal untuk mengharmonisasi semua kekuatan yang ada. Kita punya kekuatan kok Indonesia ini, insya Allah. Baik. Terakhir Mas Doni ya, singkat ya Mas ya. Singkat saja Mas Doni. Ya, baik. Jadi justru dengan adanya komite ya penanganan COVID-19 dan ekonomi diharapkan terjadi akselerasi. Jadi kita tunggu saja bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 dan mitigasi dampak ekonominya ini bisa dijalankan secara lebih efektif, lebih cepat dan lebih baik lagi begitu. Nah, kita tunggu dalam waktu dekat ini. Saya kira kita bisa berharap ya dengan satu komite yang menggodok kebijakan di bawah arahan Presiden langsung, saya kira akan jadi akselerasi di lapangan sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana ada perubahan yang signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Masyarakat Indonesia itu cita rasanya tinggi Mas Doni, jadi akan menunggulah rasa dari komite penanganan ini seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Mas Doni Garaladian, terima kasih Mas Bu Anies Biarwati juga terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan selalu Mas Doni dan juga Bu Anies. Sama-sama. Baik, cita rasa nih, ngomongin cita rasa ini saya ngebayangin kopi. Karena ada warung kopi yang menyediakan wifi gratis untuk anak-anak belajar. Seperti ada di Headline Korea itu ya, sampai di pinggir jalan nyari sinyal wifi ya. Saat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda.